Problem solving counseling adalah teknik konseling yang menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah atau problem solving steps secara sistematis untuk membantu konseli memahami masalahnya dan menentukan solusi yang realistis. Fokus utamanya adalah pada proses berpikir, bukan hanya hasil. Adapun tujuannya, yaitu agar konseli mampu melihat masalah dengan jelas, konseli dapat menimbang pilihan secara rasional, konseli mampu menentukan respons yang tepat, serta konseli belajar cara menghadapi masalah yang serupa di masa depan. Adapun tahapan yang dilalui dalam teknik ini, yang pertama pembukaan sesi. Dalam pembukaan sesi, konselor menyapa klien dengan ramah, menciptakan suasana nyaman, menjelaskan tujuan konseling, memberitahu aturan seperti kerahasiaan, dan memastikan klien siap memulai pembicaraan. Yang kedua, identifikasi masalah. Konselor membantu konseli melihat masalah secara spesifik, memberikan pertanyaan eksploratif seperti apa yang sebenarnya terjadi dan kapan mulai. Yang ketiga, klarifikasi dan analisis. Konselor menggali faktor penyebab masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian, konselor juga memahami pola pikir dan perasaan konseli dan mengidentifikasi hambatan internal maupun eksternal. Yang keempat, menentukan tujuan. Konselor menetapkan hasil yang diinginkan dan juga menetapkan tujuan yang harus realistis, terukur dan dapat dicapai. Yang kelima, menghasilkan alternatif solusi. Brainstorming berbagai kemungkinan. Konselor tidak menilai terlebih dahulu dalam hal ini. Semua ide-ide yang telah dikemukakan oleh klien dicatat. Yang keenam, evaluasi dan pemilihan solusi. Konselor menimbang kelebihan dan kekurangan setiap pilihan. Dalam hal ini, konselor memberikan pertimbangan dari setiap ide-ide yang dikemukakan oleh klien. Kemudian, konseli memilih solusi yang paling sesuai. Kemudian yang ketujuh, merencanakan tindakan, yaitu dengan cara membuat rencana langkah konkret, kapan, bagaimana, dengan siapa, dan apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedelapan, evaluasi dan tindak lanjut. Konselor menilai hasil pelaksanaan solusi yang telah dipilih oleh klien. Kemudian meninjau kembali apakah masih ada yang perlu untuk dilakukan perbaikan atau tidak. Selamat siang, apa kabar hari ini? Selamat siang Kak, kabarnya lumayan, tapi saya merasa agak capek ini. Baik, terima kasih sudah jujur. Ya, relax saja. Kira-kira apa yang membuat kamu ingin berkonsultasi hari ini? Yang membuat saya ingin berkonsultasi saat ini karena akhir-akhir ini saya merasa tugas-tugas saya itu menumpuk. Saya merasa tidak bisa mengatur jadwal mengerjakan tugas dengan baik, yaitu menjadi masalah saya. Boleh diceritakan lebih jelas bagaimana yang membuat kamu merasa tidak bisa mengatur waktu sehingga kamu merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas? Jadi gini Kak, tugas saya sebagai seorang mahasiswa itu ada banyak. Nah, saya sadar tugas saya banyak, tapi terkadang saya mengerjakan tugas itu minus sebelum hari H, 1 hari sebelum hari H baru saya kerjakan. Akhirnya apa? Tugas itu menumpuk dan saya stres akibat tugas saya. Ya baik. Jadi ceritanya sekarang kamu kebingungan, kamu merasa kesulitan mengatur waktu sehingga pada akhirnya kamu merasa stres sendiri.
Iya kak, betul. Karena kebiasaan saya sadar bahwa tugas saya banyak, tapi saya mengerjakannya itu menunda-nunda. Akhirnya saya stres. Jadi menurut kamu apa yang menyebabkan sehingga kamu sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas? Hmm, menurut saya tuh orangnya gampang tergoda. Misalnya, eh, saya buka HP, saya berpikir bahwa saya akan membuka HP itu sebentar saja, tapi malah keterusan. Akhirnya tugas itu tidak jadi saya kerjakan. Kemudian saya itu ikut organisasi. Nah, dalam organisasi itu sering sekali saya pulang malam. Ya, karena pulangnya malam, saya tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan tugas. Baik, kalau dipikir apakah sebelumnya sudah ada jadwal untuk belajar atau perencanaan waktu sebelumnya? Tidak ada kak. Saya kerjakan tugas itu kalau mood saya bagus. Iya. Tidak ada jadwal yang tetap untuk kapan saya mengerjakan tugas. Jadi saya mood-moodan. Kalau mood saya bagus ya saya kerjakan. Oke, jadi di sini saya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan Anda menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, tidak ada jadwal terstruktur. Kedua, yaitu distraksi HP atau dipengaruhi HP sehingga pada akhirnya menunda lagi tugas-tugas itu. Kemudian yang ketiga, adanya aktivitas lain, misalnya seperti yang Anda katakan tadi, misalnya masuk dalam organisasi sehingga pada akhirnya menunda waktu Anda untuk mengerjakan tugas. Iya kak, itu mungkin penyebabnya. Oke, begitu apa tujuan yang ingin kamu capai lewat konseling ini? Oh iya kak, jadi tujuan saya dalam konseling ini ya saya mau ada cara untuk bagaimana saya mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu, dan kemudian saya tidak perlu lagi stres memikirkan tugas itu. Jadi saya mau solusi dari itu kak. Baik, jadi tujuan kita adalah membantu kamu untuk menemukan pola pengaturan waktu yang lebih efektif supaya kamu dapat menyelesaikan masalah ini. Iya betul kak. Baik, sekarang mari kita cari beberapa solusi. Apa menurut kamu hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki pengaturan waktu? Mungkin yang pertama menurut saya harus membuat jadwal harian dulu deh kayaknya. Nah, itu ide bagus. Ada lagi? Mungkin menurut saya ketika saya mengerjakan tugas saya harus mematikan nada dering handphone atau notifikasi handphone supaya saya tidak terganggu. Bagus. Masih ada lagi? Mungkin saya mau fokus mengerjakan tugas sebentar-sebentar dulu, tidak langsung lama. Maksudnya seperti teknik Pomodoro gitu? Iya kak, betul. Saya pernah dengar itu tapi saya belum menerapkan itu dalam tugas saya. Oke. Baik, dari ketiga ide tadi kira-kira yaitu jadwal belajar, mematikan notifikasi HP, dan teknik Pomodoro, kira-kira mana yang paling realistis untuk kamu lakukan 1 minggu ke depan ini? Menurut saya mungkin yang paling efektif untuk saya lakukan minggu ke depan yang pertama itu membuat jadwal harian dulu kak. Iya, itu yang pertama harus saya lakukan. Oke, kira-kira bagaimana dengan notifikasi HP dan teknik Pomodoro itu? Menurut saya keduanya juga bagus dan cocok untuk diterapkan. Menurut saya keduanya juga cocok untuk saya terapkan karena itu sesuai dengan keadaan saya yang gampang tergoda. Bagus. Kalau begitu mungkin kita bisa pilih ketiga solusi itu ya. Iya kak, boleh. Ya baik, kalau begitu mari kita buat rencana yang lebih konkret. Kira-kira kapan kamu akan menyusun jadwal belajar itu? Mungkin nanti malam kak. Oke, baik. Kira-kira berapa lama target yang realistis belajar harian yang untuk kamu lakukan? Menurut saya 1 jam kayaknya cukup, dibagi 2 dengan sesi Pomodoro tadi. Bagus. Dan kira-kira apakah kamu bersedia untuk menonaktifkan HP kamu? Iya saya bersedia dan saya janji kak. Baik, itu rencana yang sangat jelas. Kita akan jalani ke depan. Baik kak. Baik, setelah membuat rencana ini,
Kira-kira bagaimana perasaan kamu sekarang? Jujur Kak, saya merasa lega sekali karena sekarang saya tahu bagaimana mengatur waktu dengan baik, dan sekarang saya tahu bagaimana saya harus memulai dari mana. Bagus. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan melihat perkembangannya. Kira-kira apakah kamu siap menjalankan perencanaan ini? Iya Kak, saya siap karena saya mau berubah. Oke. Baik, terima kasih sudah terbuka hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih kembali Kak.